Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jujur di sini dan kali ini kalian dapat melihat sesuatu yang berbeda ya. Biasanya setup yang kita tuh selalu ada di depan meja, namun kali ini kita akan membahas sebuah kursi. Jadi nggak mungkin kita setupnya pakai meja nih karena barangnya gede banget nih. Sudah ada di belakangku dan kira-kira kursinya seperti apa? Kursi ini adalah kursi dari NJK Nemesis. Buat kalian yang tertarik, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia ya kursinya ada di belakangku di sini. Ini adalah NJK Nemesis Hestia yang mana ini adalah kursi office chair. Setupnya agak gimana gitu karena ini pertama kali kita nge-review kursi. Jadi di sini aku akan menceritakan bagaimana nanti proses perakitannya dan juga bagaimana pengalaman kursi yang diberikan oleh NJK Nemesis Hestia yang satu ini. Dan untuk harganya sendiri NJK Nemesis Hestia ini terbilang cukup affordable ya untuk sebuah office chair. Dia ini ada di harga 1,1 jutaan rupiah saja kalau dari official store-nya NJK Nemesis. Sekitaran segitulah harganya. Dan bisa bilang kalau melihat saingan-saingannya memang sudah sangat banyak office chair dengan brand ya, yang saingannya yang memiliki brand itu seperti mungkin Fantech Ocha itu yang sangat laris di harga 1 jutaan kurang bahkan ya. Jadi nanti kita lihat sendiri seperti apa NJK Nemesis Hestia ini. Jadi setelah ini akan aku rakit dulu, nanti aku kasih time lapse-nya gitu. Oke, seperti yang tadi kalian lihat ya, aku sudah selesai merakit dari kursi NJK Nemesis Hestia ini. Dan untuk proses perakitannya sendiri menurutku cukuplah mudah ya untuk dirakit sendirian bahkan. Jadi tidak perlu bantuan 2 orang atau sampai 3 orang bahkan untuk merakit kursi seperti ini. Ya memang sekarang kursi-kursi gaming, kursi office yang seperti ini memang sudah didesain dengan mudah supaya bisa dirakit dengan mudah juga gitu. Dan untuk NJK Nemesis Hestia sendiri di sini menurutku ada beberapa fitur-fitur yang perlu aku highlight ya. Mungkin aku mulai dari build quality-nya dulu nih. Untuk overall bahan dari NJK Nemesis Hestia ini mostly bahannya ini dari hard plastik ya. Aku nggak bisa bilang ini apakah metal, tapi memang rasanya itu secara finishing itu memang seperti plastik gitu. Namun sangatlah keras. Dan hard plastik ini memang biasa kita temukan di kursi-kursi office lainnya juga nih. Dan menurutku untuk hard plastiknya di sini menurutku sudah cukuplah sangat keras juga. Jadi harusnya bisa menopang beban dari berat kalian. Dan untuk NJK Nemesis sendiri di sini klaimnya ini bisa sampai 120 kg ya maksimal dari berat badan kalian. Dan juga untuk sisanya di sini untuk di bagian cushion di bagian bawahnya ini yang kita duduki ini mostly bahannya itu dari mesh ya, mesh fabric yang mana berjaring-jaring, jadi menurutku cukup bagus sekali dan bisa kita gunakan juga untuk di ruangan yang tidak ber-AC nih. Biasanya kalau kita ngomongin kursi gaming yang bahannya dari synthetic leather itu kan mungkin kalau di ruangan yang tidak ber-AC itu mungkin akan menjadi sangat panas ya saat kita duduki. Sedangkan dengan fabric mesh design yang seperti ini menurutku ini adalah kursi yang sangat cocok untuk kondisi ruangan apapun. Dan untuk kualitas meshnya sendiri menurutku sudah sangatlah bagus juga di sini untuk harga 1,1 juta. Memang ada banyak pilihan kursi office dengan bahan mesh fabric yang sama. Namun secara pengalamanku di kursi-kursi yang pernah aku coba juga untuk mesh fabricnya di sini sudah sangatlah nyaman nih. Dan di sini aku rasakan untuk bagian paling nyaman itu adalah lumbar supportnya nih. Yang mana lumbar supportnya ini bisa kita setting juga naik turunnya. Namun memang saat kita menyeting itu sedikit berat ya, namun nggak apa-apa. Jadi kalau kita nyeting itu kita harus turun dulu dari kursinya, harus ke belakang, jadi nggak bisa sambil duduk gitu. Bisa naik turun saja lumbar supportnya dan menurutku lumbar support yang diberikan dari NJK Nemesis Hestia ini sudah cukuplah bagus gitu.
Lalu ada lagi fitur yang menarik dari kursi NYK Nemesis Hestia ini adalah dari headrestnya nih. Headrest yang ada di bagian atas ini bisa kita setting juga walaupun hanya naik turun saja. Jadi naik turunnya ini menyesuaikan dari bentuk sasis yang ada nih dari headrestnya. Jadi itu bentuknya itu lebih ke melengkung ke atas gitu. Dan itu bisa kita setting naik turun dan ini menyetingnya sangatlah mudah. Bahkan saking mudahnya ini kalau kalian tekan ke bawah saja dia akan otomatis turun, jadi mungkin terlalu fleksibel ya malahnya, kurang firm gitulah. Cuman it's okay karena ketika sudah disetting saat kalian duduk di sini, head supportnya itu cukup bisa menumpu kepala kalian saat kalian sedang beristirahat atau sedang nyantai di kursi ini. Karena sebenarnya secara lumbar support dan support di bagian pinggangnya di kursi ini sebenarnya sudah sangatlah cukup bagus dan bisa kita gunakan dengan baik nih untuk menopang berat badan kita dan juga untuk menopang bentuk badan kita supaya tegak saat di kursi kita. Lalu di sini juga ada armrestnya ya. Di sini armrestnya ini bisa dilipat ke belakang ataupun turun ke bawah dan memang di sini untuk adjustable height armrestnya ini itu tidak begitu fleksibel, alias di sini tuh dia bergeraknya ini hanya 90 derajat aja, jadi nggak yang naik turun gitu armrestnya. Dia hanya bergerak di satu sudut 90 derajat ke belakang saja. Sedangkan kalau mau naik turun itu kalian harus terpaksa menaik turunkan kursinya juga melalui hidrolik yang ada di kursi ini. Dan kalau memang kita mau posisikan derajatnya itu agak miring pun menurutku juga rasanya sedikit aneh ya. Karena memang rasanya agak miring gitu, jadi kayak nggak pas saja. Desainnya itu menurutku lebih nyaman yang bisa naik turun saja daripada yang bergerak 90 derajat seperti ini. Namun dengan 90 derajat armrest desain ini menurutku bisa kalian gunakan itu kalau memang kalian tidak ingin menggunakan armrest. Jadi ketika kalian mempunyai meja yang besar dan kalian mau masuk ke kolong meja itu tuck in gitu, itu bisa banget karena armrestnya ini bisa dilipat ke belakang gitu. Jadi memang kalau kalian tidak membutuhkan armrest, jadi meja kalian itu sudah merasa cukup luas, justru fitur ini bisa berguna karena armrestnya itu nggak akan nabrak gitu. Dan untuk tingginya sendiri, untuk hidroliknya di sini tingginya bisa sampai 56 cm saja. Dan di mejaku yang ada di studio ini mejanya kisaran 60 cm lah untuk tingginya, itu menurutku sudah cukup sangatlah pas gitu. Dan untuk tinggi badanku sendiri yang kisaran 170 cm, di sini kakiku pun masih bisa mengambang ya. Jadi untuk posisi tertingginya itu kakiku masih bisa mengambang dengan leluasa. Atau mungkin kalau kalian masih menggunakan seperti footrest gitu pasti masih enak banget di kursi yang satu ini. Memang dan di kursi satu ini pun juga tidak ada footrest bawaannya ya. Jadi itu merupakan salah satu take off juga. Cuman kalau memang di harga 1 jutaan sepertinya juga nggak ada kursi dengan footrest bawaan juga sih untuk harga 1 jutaan. Biasanya itu hampir 2 jutaan ke atas lah. Dari sini poin plusnya sendiri menurutku sudah ada headrestnya juga. Lalu di sini untuk armrestnya sendiri menurutku juga sudah sangat bagus. Lalu yang ada di armrestnya yang aku lupa di sini adalah soft cushion meshnya ini empuk sekali dan sangat nyaman di kulitku gitulah. Jadi rasa fabric meshnya ini ternyata tidak risih juga di kulitku ini dan menurutku sangatlah nyaman dan sangat empuk daripada armrest yang biasanya itu juga menggunakan hard plastik atau lebih ke soft cushion karet gitu ya. Karena memang ada kursi-kursi gaming atau kursi office lainnya yang armrestnya itu hard plastik. Di sini armrestnya ini menggunakan soft cushion yang juga mirip dengan apa yang kita duduki di NYK Nemesis Hestia ini gitu. Dan overall aku tadi sudah mencoba menggunakan kursi ini selama 1-2 jam. Setelah aku merakitnya, aku mencoba bermain game di komputer dan mencoba beraktivitas di komputer ya dengan kursi yang satu ini. Menurutku kursi ini sangatlah recommended untuk harga 1 jutaan alias 1,1 jutaan rupiah gitu. Jadi bisa dibilang NYK Nemesis Hestia di sini barangnya sangatlah bagus nih. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bagaimana menurut kalian tentang kursi NYK Nemesis Hestia yang satu ini? Apakah kalian tertarik dengan kursi NYK Nemesis Hestia yang satu ini? Bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.